Polisi sebentar lagi akan kesini menangkap kalian berdua. Mas Joshua! Joshua! Waktu itu kamu yang menyuruh aku untuk sabotase kapal yang ditumpangi oleh Damar 6 tahun yang lalu. Iya. Iya. Kamu kan tahu, yang aku inginkan hanya Mas Damar. Aku nggak mau Syafira dan kedua anaknya masuk ke dalam keluarga Daneswara. Makanya, waktu aku tahu Papa Guntur mengirimi surat untuk Mas Damar, untuk dia kembali ke keluarganya, aku merasa aku harus bertindak. Tapi karena kebodohan kamu, Mas Damar hampir aja celaka. Tapi Damar masih hidup kan? Cuman buta dikit. Mas Damar sekarang ada dalam genggaman aku. Dia percaya dengan ketulusan dan perhatian aku. Dan Mas Joshua, saking dia cintanya sama aku, dia rela mengotori tangannya sendiri untuk menghilangkan Amira, anak kedua Mas Damar yang berada di panti asuhan Bunga Bangsa. Jadi itu alasan kamu menyuruh aku menculik dan menyingkirkan Amira? Kamu itu benar-benar wanita yang gak punya hati dan licik. Jadi selama ini kamu hanya memanfaatkan aku. Mas Joshua, Mas Joshua, tolong dengerin aku dulu, Mas. Biarin aku jelasin ini semua hidup ke kamu, Mas. Aku minta tolong, Mas. Aku akan bilang semua ini ke Papa. Dan aku juga akan melaporkan kamu dan juga dia ke polisi. Biar kalian berdua di penjara. Mas, jangan, Mas. Aku minta maaf, Mas. Tolong dengerin aku dulu, Mas. Aku minta maaf, Mas. Maafin aku, Mas. Mas, maaf. Maaf. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini tidak cukup ditebus dengan kata maaf. Kamu itu benar-benar wanita yang licik dan tidak punya hati. Selama ini aku sudah tertipu dengan bujuk rayu manis kamu. Dan aku benar-benar bodoh sudah mempercayai semua itu. Dan sekarang, kamu tidak akan bisa menipuku lagi dengan air mata palsu kamu itu. Mas Joshua, Mas! Adan, pokoknya kamu harus tolong aku. Kamu harus hentikan dia. Pokoknya kamu harus hentikan dia. Karena aku nggak mau sampai dia buka suara ke mertua aku. Kalau sampai dia buka suara ke mertua aku, kita berdua bisa di penjara. Cuma kamu hentikan dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita habisin dia. Terserah kamu mau apain dia. Pokoknya jangan sampai rahasia ini ketahuan sama siapapun juga. Ayo Ardan, cepat Ardan. Ardan mau melakukan apa ya sama Mas Joshua? Dibayar berapa kamu? Sampai tiga-tiganya kamu menghabisi keluarga adikku. Itu bukan urusan kamu. Ayo, bangun kamu. Ayo bangun. Kamu dan wanita itu akan busuk dalam penjara. Polisi sebentar lagi akan kesini menangkap kalian berdua. Mas Joshua!
Joshua! Mas Joshua! Dia sudah tidak ada. Kamu kenapa marah? Dia sudah meninggal. Ini kan yang kamu harapkan. Tapi aku gimana? Aku nggak mau masuk penjara. Kamu tenang aja, Nadine. Kamu tidak akan masuk penjara. Aku pastikan kamu aman. Sekarang kamu lebih baik pergi aja. Aku akan pastikan ini akan terlihat seperti kecelakaan dan perampokan. Sudah pergi. Si Ardan sudah berani bilang semuanya ke Diandra. Gimana kalau nanti dia juga bilang ke polisi? Atau gimana kalau Diandra yang lapor polisi? Enggak, aku nggak akan biarin itu terjadi. Tapi kayaknya Diandra nggak akan mungkin lapor polisi. Bagaimanapun juga, aku ini ibu kandung dia. Dia nggak mungkin sampai hati melakukan itu. Dia nggak akan mungkin tega lihat aku di penjara. Semua ini gara-gara Ardan. Kurang ajar dia. Udin, kamu bisa cepetan nggak bawa mobilnya? Iya, Bu. Cepetan! Selesai juga. Mas Noah pasti seneng banget aku masakin makanan buat dia. Bu Ferni, sebelumnya Sarni minta maaf nih, Bu. Ibu yakin beneran, Bu, mau bawain masakan ini buat Pak Noah? Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Kamu mau ngejek hasil karya masakan saya? Enggak, Bu, enggak gitu, Bu. Sarni minta maaf. Enggak gitu maksud Sarni. Aduh, gimana ya cara ngomongnya ke Bu Ferni? Kasian Pak Noah kalau harus makan masakannya Bu Ferni. Udah di Sarni ya. Mendingan sekarang kamu cari kantong, terus kamu masukin kotak makanan ini ke dalam kantong. Oke? Terus jangan lupa kamu pesen taksi online karena saya mau ke rumah Mas Noah. Bisa mau ganti baju dulu. Saya muda dan cantik. Kenapa, Pak? Kenapa Papa harus menikahi wanita itu? Kenapa dia harus punya mama wanita itu, Pak? Kenapa? Diandra masih sangat kehilangan Papa. Karena Papa meninggalkan Diandra begitu tiba-tiba. Diandra begitu sakit karena Diandra gak siap kehilangan Papa. Pa, Diandra baru tahu. Ternyata Papa meninggal karena Mama. Diandra baru tahu.
Apa yang nyuruh laki-laki itu sebenarnya bukan Mama. Di rumah tahu, Pak. Amin, kalau ternyata yang diomongin penjahat itu benar, apa yang harus Diandra lakuin, Mbak? Diandra harus masukin Mama ke penjara. Diandra harus lapor polisi. Tapi, Pak, apapun yang Diandra lakuin sekarang, itu gak bisa bikin Mama balik lagi kan, Pak? Diandra benar-benar bingung, Pak. Harus gimana? Dia bingung punya siapa lagi. Dia nggak tahu harus apa, Pak. Saya harus melakukan itu, Pak. Tentu saja. Kamu mau kan anak kamu selamat? Iya, Pak. Tapi saya... Lakukan saja perintah saya. Atau kamu akan tanggung akibatnya. Gimana ini? Haryono itu kan orang baik. Aku benar-benar nggak tega buat ngelakuin itu sama beliau. Tapi aku juga nggak mau Rani kenapa-napa. Aku nggak boleh sampai ketemu lagi sama keluarga Pak Haryono. Kalau sampai aku ketemu mereka lagi, batin ini terus mendorong untuk mengakui semua sama mereka. Kalau itu sampai terjadi, orang itu pasti akan menghabisi aku dan Rani.